Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pembelajar, selamat bergabung kembali dalam kelas mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan tentang perangkat lunak pengolah angka, logika, dan operasi perhitungan data. Saya sarankan Anda sudah harus menguasai dasar-dasar aplikasi pengolah angka yang telah dijelaskan pada video aplikasi pengolah angka pada mata pelajaran teknologi perkantoran. Kompetensi dasar kali ini adalah menerapkan logika dan operasi perhitungan data dengan cara mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka. Pembahasan kali ini terdiri dari 4 topik. Yang pertama adalah aritmatika matematika dasar, kemudian fungsi sum, average, min, max, lalu fungsi if tunggal dan if majemuk. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan fungsi VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP. Sekarang kita mulai untuk pembahasan yang pertama, yaitu aritmatika dasar. Setiap kali Anda akan mengolah data, pastikan Anda mengetik terlebih dahulu semua data ke dalam lembar kerja. Baru kemudian Anda dapat membuat rumus untuk melaksanakan perhitungan data. Untuk menulis rumus pada Excel, Anda harus mulai mengetik tanda sama dengan, sehingga Microsoft Excel akan tahu secara otomatis bahwa tanda ekspresi tersebut ditafsirkan sebagai perhitungan dan bukan teks. Anda bisa menghitung nilai dengan menggunakan nama sel. Misalnya, di sini setelah saya ketik sama dengan, saya letakkan pada sel B4. Karena di sini adalah permintaannya X ditambah Y, maka saya tambahkan sel B4, kemudian ketik tanda plus, lalu arahkan pada sel C4, kemudian klik, lalu enter. Kemudian Anda tinggal drag ke bawah. Caranya adalah letakkan kursor pada ujung sampai berubah menjadi kursor tanda plus hitam seperti ini, kemudian drag ke bawah. Secara otomatis penjumlahan sudah dilakukan sampai nomor 15. Kemudian untuk X min Y juga sama seperti tadi. Perbedaannya adalah pada pengurangan. Kalau tadi merupakan penambahan, sekarang yang diminta adalah pengurangan. Jadi rumusnya adalah jangan lupa selalu diawali dengan sama dengan, kemudian letakkan kursor pada B4, lalu min, kemudian letakkan kursor pada C4, lalu enter. Letakkan kursor pada ujung sel sampai berubah menjadi kursor tanda plus hitam, lalu drag ke bawah. Pada kolom X dikalikan Y juga sama, klik sama dengan, kemudian letakkan pada sel B4, lalu tanda asteris untuk mengalikan, kemudian letakkan pada sel sel C4, lalu enter, kemudian drag ke bawah. Sekarang X dibagi Y. Caranya sama seperti tadi, cuman perbedaannya adalah pada pembagian kita menggunakan tanda garis miring seperti ini, lalu letakkan pada sel C4 karena di sini yang diminta adalah X dibagi Y. Kemudian enter. Lalu drag sampai ke bawah. Pada kolom X dikalikan 10%, rumusnya adalah sama dengan X dikali dengan menggunakan asteris, lalu ketikkan angka 10%, lalu enter. Ini juga caranya sama, yaitu karena yang diminta adalah Y, maka selnya kita letakkan pada C4, kemudian asteris, lalu ketikkan 20%, enter, lalu di drag. Kolom ini sepertinya salah, jadi yang diminta saya perbaiki, Y dikurangi Y
dikalikan 20%. Jadi kalau seperti ini, karena di sini sudah terhitung Y dikali 20%, Anda tinggal memasukkan rumus sama dengan sel C4 dikurangi sel I4. Enter. Jadi hasilnya nanti akan seperti ini. Kemudian tinggal kita rapikan. Di sini saya akan merapikan bagian ini, komanya saya kurangi, jadi 2 angka di belakang koma biar sama semua. Ini juga saya tambahkan 2 angka di belakang koma. Seperti ini. Sekarang kita akan melangkah pada topik yang kedua, yaitu sum, average, mean, dan max. Untuk menjumlahkan semua angka dalam kolom ini, Anda bisa memasukkan rumus menggunakan sum. Caranya adalah ketik sama dengan, kemudian ketik sum, kemudian pilih area yang akan dijumlahkan. Lalu jangan lupa tutup kurung, enter. Karena ini semuanya akan dicari nilai totalnya, maka Anda tinggal drag ke samping. Kemudian untuk mencari rata-rata, Anda bisa memasukkan rumus sama dengan average, ini, kemudian pilih area, lalu enter. Sama seperti tadi, tinggal di drag ke samping. Untuk mencari nilai tertinggi, Anda tinggal ketikkan rumus sama dengan, lalu max, kemudian pilih area yang akan dicari nilai maksimalnya, lalu enter. Drag ke samping. Untuk nilai terendah, gunakan rumus min, yaitu caranya adalah ketik sama dengan, kemudian ketikkan min, Anda tinggal pilih seperti ini, lalu pilih areanya, kemudian enter. Untuk jumlah item adalah berbeda dengan jumlah total. Di sini Anda menggunakan rumus sum, sedangkan untuk jumlah item Anda bisa menggunakan rumus count atau konta. Rumus count adalah untuk menghitung jumlah sel-sel yang berisi hanya data angka atau numerik. Sedangkan rumus konta digunakan untuk menghitung jumlah sel-sel yang berisi data angka atau numerik dan huruf atau karakter. Karena di sini adalah datanya angka, kita bisa menggunakan dua-duanya, baik count ataupun konta. Di sini caranya adalah sama dengan count. Jadi Anda bisa memilih count atau konta karena datanya ini angka, bisa menggunakan keduanya. Klik count, kemudian pilih areanya, lalu enter. Kemudian drag ke samping. Karena di sini sel yang berisi data itu ada 15, maka di sini hasilnya sesuai, yaitu 15. Jadi kalau misalnya nanti Anda menggunakan konta, misalnya untuk karakter, misalnya Ali, Dina, Sinta, misal kita akan menghitung ini sama dengan menggunakan konta. Jadi sel yang ada datanya adalah 3. Jadi jumlah item di sini ada 3. Jangan lupa dirapikan. Sekarang saya akan mencoba mencontohkan bagaimana jika kita menemukan kasus seperti ini. Jadi penerapannya dalam dunia kerja, jika Anda mendapatkan kasus seperti ini, maka Anda
bisa menggunakan rumus-rumus yang sudah dijelaskan tadi. Di sini untuk mencari upah kerja pada keterangan adalah jam kerja dikalikan 45.000. Rumusnya, Anda bisa mengetikkan sama dengan, kemudian letakkan kursor pada sel C4, lalu dikalikan dengan mengetik asteris, dikalikan 45.000. Enter. Untuk mencari upah lembur, maka jam lembur dikalikan 50.000. Jadi rumusnya adalah sama dengan, kemudian letakkan pada sel D4, lalu ketik asteris untuk mengalikan, lalu ketikkan 50.000. Enter. Untuk mengetik total upah di sini upah kerja ditambah upah lembur. Maka rumusnya adalah sama dengan upah kerja ditambah dengan upah lembur. Untuk pajak, total upah dikalikan 5%. Rumusnya adalah sama dengan total upah dikalikan 5%. Enter. Untuk total upah atau neto atau gaji bersih, di sini total upah dikurangi pajak. Jadi rumusnya adalah sama dengan total upah dikurangi pajak. Karena total upah berada di G4 dan pajak berada di H4, jadi kita tinggal mengklik selnya. Pada sel H4 di sini adalah pajak, lalu enter. Kemudian tinggal di drag ke bawah. Untuk menghitung total upah seluruh karyawan, di sini Anda bisa menggunakan sum. Jadi sama dengan kemudian enter, lalu drag ke samping. Untuk rata-rata upah seluruh karyawan, Anda bisa mengetikkan sama dengan, kemudian average, lalu pilih areanya, kemudian enter, drag ke samping. Untuk mengetahui upah tertinggi, tinggal sama dengan klik next, kemudian pilih areanya, lalu enter. Kemudian untuk memilih upah terendah, rumusnya adalah sama dengan min, kemudian pilih areanya, lalu enter, kemudian di drag ke samping. Selesai, tinggal kita rapikan. Hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan melangkah pada topik fungsi if tunggal dan fungsi if majemuk. Dalam Excel, perintah logika dikenal dengan fungsi logika if, yaitu suatu fungsi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapkan dengan suatu kondisi tertentu. Kondisi tersebut membentuk suatu pernyataan yang baku dan menuntut jawaban benar dan salah. Rumusnya adalah if. Logical test di sini merupakan syarat atau kondisi, sedangkan value if true merupakan hasil sesuai syarat, sedangkan value if false merupakan hasil yang tidak sesuai dengan syarat. Perlu diingat tentang operasi logika atau operator pembanding digunakan sebagai syarat dari kondisi. Misalnya, operasi logika sama dengan lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil atau sama dengan,
lebih besar atau sama dengan, tidak sama dengan. Untuk setiap nilai benar dan salah yang diberikan, jika bertipe karakter, maka harus diapit tanda petik 2, sedangkan yang bertipe numerik atau angka, maka diketikkan biasa saja. Jika Anda menemukan lembar kerja seperti ini, ketika kita melihat keterangan, di sini berarti bahwa untuk kolom grade ini menggunakan fungsi if majemuk, sedangkan untuk kolom status di sini menggunakan fungsi if tunggal. Saya awali dengan mengerjakan fungsi if tunggal. Fungsi logika if tunggal ini adalah fungsi logika yang hanya memiliki satu kondisi atau syarat, sehingga dipastikan memiliki dua hasil yang akan ditampilkan, yaitu hasil yang sesuai syarat atau kondisi, atau hasil yang tidak sesuai syarat atau kondisi akibat dari satu kondisi tersebut, sehingga hanya membutuhkan satu if tunggal. Caranya adalah sama dengan, kemudian pada tab formula kita klik logical, kemudian klik if. Di sini yang diminta adalah jika nilai dari marks lebih dari 75, maka keterangannya complete. Jadi di sini Anda tinggal mengarahkan kursor pada marks, kemudian karena di sini yang diminta adalah lebih besar dari 75, maka kita menggunakan simbol lebih besar, kemudian diketik 75. Lalu value if true, di sini yang diminta adalah complete. Jadi kita tulis complete. Karena di sini merupakan tulisan bukan menggunakan angka, jadi kita menggunakan tanda petik. Sedangkan value if false adalah hasil yang ditampilkan jika tidak sesuai kondisi. Di sini yang diminta adalah file. Jadi dituliskan file. Lalu klik OK. Kemudian di drag ke bawah. Jadi hasilnya seperti ini. Sedangkan pada kolom grade, di sini kita menggunakan fungsi logika if majemuk. Logika if majemuk ini memiliki lebih dari satu kondisi atau syarat, sehingga dipastikan memiliki lebih dari dua hasil yang akan ditampilkan, yaitu hasil yang sesuai syarat atau kondisi pertama, kedua, dan seterusnya. Dan yang terakhir, hasil yang tidak sesuai syarat atau kondisi, akibat dari satu kondisi atau syarat tertentu, sehingga membutuhkan lebih dari satu if. Makanya di sini disebut dengan if majemuk. Di sini yang diminta adalah grade A untuk nilai 90 sampai 100, sedangkan grade B untuk nilai 80 sampai 89, dan grade C untuk nilai 70 sampai 79, grade D untuk nilai 60 sampai 69, sedangkan grade E untuk nilai kurang dari 60. Caranya adalah ketik sama dengan, kemudian saya akan merubah logika ini menjadi rumus mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi sama dengan ketik if, kemudian buka kurung D4. Jadi logical testnya adalah jika D4 kurang dari 60, maka hasilnya adalah E. Kemudian jika buka kurung D4 lebih kecil atau sama dengan 69,
maka hasilnya adalah D. Ini logika yang kedua. Kemudian yang ketiga, jika buka kurung D4 lebih kecil atau sama dengan ini ya, 79, maka hasilnya adalah C. Kemudian logika yang keempat, jika D4 lebih kecil atau sama dengan ini ya, 89, maka hasilnya adalah B. Kemudian yang terakhir, logikanya adalah jika D4 lebih kecil atau sama dengan 100, maka hasilnya adalah A. Jangan lupa memberikan tanda petik. Kemudian baru tutup kurung. Dilihat warnanya, tutup kurung sampai berwarna hitam yang paling akhir. Nah, seperti itu. Kemudian enter. Kita lihat apakah hasilnya sesuai atau tidak. Kalau misalnya hasilnya sesuai, berarti logika yang kita gunakan tadi, rumusnya sudah benar. Nanti hasilnya akan seperti ini. Topik yang terakhir adalah penerapan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Fungsi VLOOKUP digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam format vertikal. Jadi, ini merupakan tabel vertikal. Sedangkan fungsi HLOOKUP digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam format horizontal. Seperti ini. Sekarang saya akan mencoba untuk menyelesaikan lembar kerja ini dengan menggunakan kombinasi VLOOKUP dan HLOOKUP. Yang pertama, menghitung gaji pokok. Gaji pokok pada keterangan disesuaikan dengan golongan berdasarkan tabel gaji. Berarti nanti tabelnya kita menggunakan tabel ini, artinya kita akan menggunakan VLOOKUP karena datanya vertikal. Caranya adalah pada tab formula, klik Lookup and Reference, kemudian pilih VLOOKUP. Lookup value diisi dengan nilai sebagai dasar atau nilai kunci pembacaan tabel data. Di sini, lookup value-nya berada pada sel B6. Kemudian, table array merupakan range data yang disusun tegak atau vertikal yang berfungsi sebagai tabel bantu yang akan dibaca. Ini adalah tabel array-nya. Karena posisi tabel gaji yang akan dibaca posisinya tetap, untuk menghindari kesalahan pada saat copy formula atau drag, tambahkan tanda dolar atau absolute. Caranya adalah tekan F4. Hal ini untuk mengabsolutkan sel atau range. Kemudian pada call index 6, nomor urut kolom untuk pembacaan tabel yang dimulai dari kolom paling kiri. Di sini paling kiri adalah kolom 1, ini kolom 2, yang ini kolom 3, ini kolom 4. Berarti call index number-nya di sini karena gaji pokok yang diinginkan adalah 2. Lalu oke. Kemudian pada tunjangan juga sama seperti tadi, cuman perbedaannya adalah pada bagian call index number-nya. Jika tadi pada gaji pokok kita menggunakan call index 62, di sini saya menggunakan call index 6 pada tunjangan ini adalah yang ketiga.
lalu oke. Kemudian pada transportasi, di sini salah. Saya benahi dulu. Transportasi ini juga sama datanya. Jadi menggunakan VLOOKUP. Lookup value-nya B6, kemudian table array-nya sama, menggunakan ini. Jangan lupa absolute. Lalu call index num kita pilih 4. Lalu oke. Jadi di sini tadi menggunakan call index num 2, tunjangan call index num 3, transportasi call index num-nya 4. Kemudian jangan lupa di drag sampai ke bawah. Setelah itu total gaji sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan ditambah transportasi. Berarti kita gunakan sum, lalu enter. Kemudian pajak, total gaji dikalikan pajak. Total gaji dikalikan pajak ini kita menggunakan VLOOKUP karena datanya merupakan data horizontal. Caranya adalah sama dengan pada formula pilih lookup reference, kemudian pilih HLOOKUP. Lalu lookup value-nya kita gunakan B6, kemudian table array-nya kita gunakan ini. Row index number-nya kita mulai dari atas, ini pertama dan yang ini kedua. Jadi row index num kita ketik 2. Lalu oke. Kita sudah mendapatkan pajaknya yaitu 0,04 atau 4% di sini. Jangan lupa kita masih harus mengalihkan dengan total gaji. Jadi pada total gaji ini kita menambahkan asterisk untuk mengalihkan dengan total gaji. Lalu enter. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Jadi pajak besarannya sudah otomatis terhitung. Kemudian gaji bersih di sini adalah total gaji dikurangi pajak. Jadi sama dengan total gaji dikurangi pajak. Hasilnya adalah seperti ini. Jangan lupa di drag ke bawah. Kemudian totalnya tinggal di ini kan, sum. Oke, lalu kita drag ke samping. Hasilnya seperti ini. Jangan lupa kita rapikan. Ini saya rubah format accountingnya menjadi RP. Lalu oke. Kemudian kita rapikan. Selesai. Maka hasilnya akan seperti ini. Demikianlah penjelasan tentang perangkat lunak pengolah angka, logika, dan operasi perhitungan data. Selamat belajar dan semoga sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.